Kita hormati pengurus Majelis Taklim An-Nur Ibunda Hajah Misari Sudarna almarhum. Masih ingat terus Bu Haji? Ya, karena orang baik ya selalu diingat. Dan juga seluruh pengurus Majelis Taklim, baik itu pengurus Majelis Taklim Al-Huda, Majelis Taklim At-Taqwa, dan juga Majelis Taklim Khairun Bisa atau ketua Majelis Taklim yang lainnya, Masjid Darul Yakin dan seterusnya yang hadir pada kesempatan hari ini, yang seluruhnya mudah-mudahan selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu tak lupa sahibul hajat ya, Ibu Sum, panggilannya Bu Sum, Bu Sumiati, yang mudah-mudahan selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena baru saja syukuran putri beliau yaitu Adi Irma telah menjadi istri daripada Muhammad, bukan Romdoni, Doni Maulana. Nanti ada yang marah. Namanya Muhammad Doni Maulana ya, bukan Romdoni. Namanya kebetulan banyak yang sama di RW 5. Ibu-ibu hadirat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang namanya badal ya sekedarnya aja ya. Alhamdulillah pada siang menjelang sore hari ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul untuk seperti biasa mengadakan kegiatan kajian keislaman yang biasa dilaksanakan di Mushola Nurul Ummah. Mudah-mudahan seluruhnya yang menjadi pengorbanan kita untuk bisa melangkahkan kaki kemari, yang jauh yang dekat, akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan juga para sahabatnya. Ibu-ibu hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap keluarga, wabil khusus kedua orang tua yang baru saja menikahkan putra atau putrinya, pasti sangat berharap ya dan bercita-cita agar anak-anaknya ini jadikan pasangan yang bahagia. Ya, pasti ya. Pernikahan itu adalah merupakan hal yang sangat fundamental. Nah, apaan itu fundamental? Apa ya? Yang sangat apa? Yang sangat pokok. Karena biasanya orang yang menikah itu adalah merupakan kenikmatan. Ya, Pak ya? Ya kan? Ada orang tua punya anak dari kecil, terus digedein, udah gede di sekolah, udah sekolah, pas masuk dewasa di kuliah, udah kuliah didoain biar dapat kerja, udah kerja didoain biar dapat jodoh. Nah, betapa banyak orang tua yang ternyata sampai saat ini mereka belum mendapatkan kebahagiaan karena putra atau putrinya tidak mendapatkan jodoh. Belum. Iya belum, maksudnya ada seorang orang tua yang sampai saat ini mungkin karena orang anaknya sudah cukup untuk menikah tapi belum mendapatkan jodoh. Bukan orang masih bocah dinikahin, bukan. Tapi anak itu udah gede, udah umur, tapi belum dapat jodoh. Coba betapa keinginannya orang tua untuk menikahkan anaknya. Betul? Ya, tapi kembali lagi kepada takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hal ini Ibu Sumiati alhamdulillah bersyukur kepada Allah. Ini bontot ya. Udah bontot. Tugas orang tua udah selesai. Kata Nabi, tugas orang tua itu terakhir adalah ayyuzawijahu idza adrakah.
tugas terakhir orang tua itu adalah apabila anaknya sudah dewasa, sudah istitoah. Ya, jadi bukan hanya haji aja yang ada istitoahnya, tapi anak menikah juga harus ada istitoah. Apalagi sekarang ibu, saya baru nih, dia lagi rapat nih di pusat, di daerah Jakarta Pusat. Yang pemberi materinya adalah dari Bimas Islam Pusat. Nanti pengantin wajib mengikuti BIMWIN. Yang nggak ikut BIMWIN nggak bisa nikah. Bimbingan perkawinan. Jadi harus ada sertifikatnya. Surat edarannya udah terbit. Kenapa? Karena saat ini banyak kasus-kasus pernikahan yang ternyata pengantinnya itu belum siap untuk menikah. Tuh, baik itu dari segi pemahaman keilmuan tentang bagaimana rumah tangga, ya, terus dari segi kejiwaan, terus dari segi fisik tubuh dan sebagainya. Akhirnya banyak saat ini kasus-kasus pernikahan yang seumur jagung. Bu, seumur jagung, pacarannya 7 tahun 3 bulan udah cerai. Pacarannya lama 7 tahun, ngapain aja tuh 7 tahun 3 bulan cerai. Alasannya katanya nggak cocok. Tuh, lah 7 tahun ngapain aja lu? Dibawa angin-anginan mulu. Ini karena ilmu. Karena ilmu. Ada lagi yang karena psikologi kejiwaan. Dia itu enggak siap untuk menikah disebabkan MBA. Apa tuh MBA? Married by accident. Yang keren dong. Married by accident. You know? Married itu artinya menikah, by karena accident, kecelakaan. Kalau mobil sama mobil tabrakan, penyoknya ke dalam. Kalau orang sama orang, laki-laki yang perempuan tabrakan, penyoknya ke dalam. Nih kayak saya begini. Berapa makanya? Punya anak perempuan khawatir, punya anak laki-laki juga khawatir. Sekarang nih, karena perkembangan zaman, coba orang bisa gampang mengakses macam-macam. Nih, apa nih? Orang tua kadang-kadang kalah canggihnya sama anak. Tuh, kenceng banget lagi. Iya memang benar. Orang tua gaptek, sementara anak canggih. Mau ngebuka, diblokir sama anak. Orang tua nggak bisa tuh ngebuka-buka handphone lantaran anaknya lebih pintar. Ibu, kalau anak sudah kayak gini, hati-hati. Kalau anak dulu, anak itu lebih cepat berakilnya ketimbang balignya. Kalau sekarang terbalik, balig dulu baru akil. Apa maksudnya? Kalau anak dulu, anak-anak pada pinter-pinter, pada tahu tuh mana yang baik, mana yang buruk. Karena dari kecil udah diajak ngaji sama orang tuanya. Kalau kagak ngaji digebuk sama orang tuanya, kayak saya nih. Dulu kalau nggak ngaji diikat saya sama orang tua di tiang jemuran. Dulu waktu masih kecil, orang tua saya galak banget. Makanya saya juga galak sama anak. Karena didikannya galak, jadi akhirnya galak lagi. Tapi galaknya bukan galak mukul-mukul, bukan, tapi galaknya tegas. Makanya alhamdulillah, ya walaupun nggak pesantren kayak begini modelnya, alhamdulillah berkah karena didoakan orang tua. Udah insya Allah nih cukup madrasah aja udah cukup ilmunya, mudah-mudahan berkah. Tuh doa dari orang tua, karena didikan orang tua itu keras, gas, disiplin dan sebagainya.
Nah kalau anak-anak sekarang, Bu, orang tua lebih perhatian terhadap peliharaannya. Tuh, kucing Anggora. Ayo, kucing Anggora dicariin kemana-mana. Ayo, ayam Bangkok tuh dicariin kemana-mana. Udah maghrib dicariin tuh. Tanya sama tetangganya, lu ngeliat nggak ayam Bangkok? Tuh, giliran anak jam 12 malam kagak dicari, dicuekin tuh. Makanya sekarang ini banyak Siti Maryam. Nah Ibu, makanya sekarang kenapa pemerintah mengadakan kegiatan bimbing, tujuannya agar setiap pengantin itu siap, biar jumlah perceraian itu tidak lebih banyak daripada jumlah pernikahan. Itu jumlah perceraian lebih banyak. Ibu kalau nggak percaya lihat di penumpang ada PA, bukan PA itu pengadilan agama. Bohong, tahu udah PA. PA itu pengadilan agama loh di Pelumpang sana. Ibu kalau melihat tiap hari itu rame di sana. Datang barang berdua, pulang tangis-tangisan. Berantem di dalam sidang. Rame. Pulang keluar putus cerai. Ada alhamdulillah cerai. Tuh, ada gitu Bu. Jadi cerainya bersyukur gitu. Karena udah sebel dengan suaminya gitu. Udah pengangguran, jelek, hitam, bau, rokok mulu, ngopi mulu, kerja kagak mau. Kalau ada suami kayak gini Bu, tuker sama ban. Nah, kembali kepada permasalahan pernikahan. Jadi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Bersuri, Sumiati, alhamdulillah anaknya sudah berumah tangga. Tapi tetap orang tua masih punya tugas dalam hal ini untuk beri nasihat ya. Nah, kita semua nih yang sudah pada menikah, kan udah pada menikah semua nih? Ada yang masih gadis di sini? Abu Ustaz tuh masih gadis. Ya. Jadi tinggal bagaimana bersyukur kepada Allah karena Allah sudah berikan kita jodoh. Nikmatin jodoh kita nih, Bu. Kalau saya dapetin suami jelek, nikmatin kejelekannya. Punya suami bawel, nikmatin kebawelannya. Punya suami pelit, nikmatin kepelitannya. Syukur-syukur punya suami pengertian. Minta 100.000 dikasih 200.000. Jadi kalau ada suami model kayak begini, Bu, jangan dikubur dulu kalau belum mati. Melawan nantinya. Ada nggak suami ibu yang kayak gitu di sini? Mintanya 100.000 dikasihnya 200.000. Ada nggak suami yang kayak gitu? Ada. Nggak kayak saya dong. Ini nggak ada istri saya sih, jadi saya nggak bisa ngebuktiin jadinya. Ya Bu, istri saya lagi pengajian juga di gangan, jadi nggak enak. Tadinya mau kemari bareng sama ayam katanya. Ya pengajian, jadi bagi-bagi. Saya juga diundang di sana pengajian juga acara akikahan ya. Tapi karena saya iya, pengantin baru terus. Nah, jadi berumah tangga itu sebenarnya konsepnya gampang banget sebenarnya. Ya Bu, gampang. Cuman kadang-kadang kita ini bikin susah. Yang gampang dibikin susah, yang susah dibikin, harusnya yang susah dibikin gampang. Karena rumah tangga itu kadang-kadang kita nih ekspektasinya tau nggak ekspektasi? Nah, cita-citanya, kepengenannya gede, kepengen gimana? Kadang-kadang orang tua juga kepengenannya juga sama. Padahal kalau dia ekspektasinya, cita-citanya mencari jodohnya bener aja, insya Allah nih anak kita dapat jodoh yang bener. Kadang-kadang orang tua pengennya dapetin jodoh yang bagaimana, pengen begini, pengen begitu. Padahal Bu, nih saya kasih tahu sunnahnya dalam syariat Islam, kalau ingin pasangan hidup bahagia, berumah tangga, ya sakinah mawaddah warahmah, punya keturunan soleh-solehah, rezekinya nggak berlimpah deh, cukup insya Allah
terus rumah tangganya adem, ayem dan sebagainya. Kalau ada keributan yang biasa lah keributan. Nah, itu dimulai dari mana? Dimulai pada saat memilih pasangan. Halo? Ya. Jadi dimulainya pada saat memilih pasangan. Nah, biasanya Bu, ini sudah dipasangkan oleh Allah. At-tayyibuna lit-tayyibat, wat-tayyibatu lit-tayyibin, al-khabithuna lil-khabithat, wal-khabithatu lil-khabithin. Tuh, ini sudah dipasangkan sama Allah. Laki-laki yang baik akan mendapatkan perempuan yang baik. Perempuan yang buruk akan mendapatkan laki-laki yang buruk. Sebaliknya juga begitu. Ya. Dikatakan lagi dalam surah An-Nur, Az-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrikah. Seorang wanita penzina tidak akan mendapatkan jodoh kecuali penzina juga. Tuh, ini sudah dirumuskan oleh Allah. Bukan kata saya, tapi kata Allah. Berarti kalau pengen baik anak kita dapatin jodoh yang baik, perbaiki akhlak anak kita. Siapa yang bertugas? Orang tua. Siapa yang bertugas? Orang tuanya. Ya dari kecil anak diablakin aja itu biasa. Malam-malam disuruh kemana-mana. Orang tuanya kemana, anak kemana. Hati-hati Bu. Bu, ibu lagi kecil senang lihat anak, nanti udah tua nangis gara-gara anak. Oke gitu ibu. Gak kepengen. Yang kita anak kita bager-bager. Ya perhatiin anak kita. Kepada siapa yang bergaul. Kalau malam-malam terutama perempuan jangan diumbar. Jam 10 udah pulang, semua pulang. Emang iya sih rumah kita RSSSSS. Bu, rumah sangat sederhana, sempit, selongdoran saja, susah. Cuma RSSSS. Walaupun rumahnya SSSS, tapi apa Bu? Se-RSS-nya ibu nggak se-RSS-nya Nabi Muhammad. Ayo, saya mau tanya sama ibu. Rumah ibu masih luas, tapi Nabi Muhammad rumahnya cuma ukuran 3x3. 3x3. Tuh rumahnya Nabi Muhammad. Rumah ibu kamarnya aja bisa karaokean. Ayo. Nabi Muhammad. Kalau kita rumahnya segitu Bu, anaknya banyak pasti. Ke dapur Noel, kamar mandi Noel. Makanya jadi mulu. Anaknya berewat kayak Pak Ustadz. Ya Bu, mulai lagi baru urusan kita. Jadi mulai dari mana Bu? Dari mulai anak kita, didiknya anak-anak kita. Kalau anak-anak kita baik, insya Allah dapat yang baik juga. Insya Allah. Kalaupun ada anak baik, dapatnya yang buruk, itu kasuistis. Apa itu kasuistis? Apa tuh? Kasuistis itu ya sifatnya hanya sedikit. Sifatnya sedikit. Tapi kita bicara pada umumnya. Nah, setelah kita mendapatkan anak-anak kita melalui proses ibadah kepada Allah, setelah dapatin si A, si B atau si C, proses kita minta sama Allah. Anaknya juga suruh sholat. Kalau istiqamah, kalau perlu sholat hajat, ya Allah, apakah ini benar jodoh saya? Tuh, begitu. Orang tuanya juga sama. Apakah benar ini jodoh anak saya yang akhlaknya bagus dan sebagainya? Setelah proses itu dapat petunjuk dari Allah, oke, jadiin. Cuma dalam hal ini Nabi mengatakan 4. Bu, 4. Yang pertama, lijamaliha, lihat kecantikannya. Nih, kalau diajak kondangan enak apa enggak gitu. Jeblek ya. Kalau laki-laki berarti lihat gantengnya. Yang kedua, limaliha. Bukan Islam mengajarkan matre, tidak, tapi dikata Nabi, lihat nih anak udah punya penghasilan belum? Gak perlu kerja Bu, yang penting punya penghasilan.
Ada orang yang kerjaannya di rumah, nggak ada pekerjaan di rumah, cuma menerima telepon, Bu. Halo, iya. Oh, Bapak, gimana Pak kabarnya? Sehat? Apa Pak? Mau pesan apa? Oh, ada Pak, tenang Pak. Oh, iya, bentar. Bentar Pak, 1 menit, tunggu 1 menit. Telepon lagi. Halo, Pak, ini ada pesan ini kira-kira harganya berapa ya, Pak? Oh, harus 10.000. Oh, kena nih. Dia minta 15.000. Oh ya, masuk. Telepon lagi. Pak, ada barangnya. Oke, sip. Nah, iya. Udah. Jadi, berapa Pak? Pesannya berapa? 3.000 kintal. 3.000 kintal. Benar nih Pak? Telepon lagi. Bisa 3.000 kintal? Bisa. Alhamdulillah. Udah. Tuh, cuma kerjanya di ngapain? Broker. Biarin aja broker. Yang penting punya penghasilannya kayak saya dulu punya cita-cita, Bu. Dulu nih cita saya. Dulu saya punya cita gini, kalau saya udah punya gaji 700.000, saya menikah. Gitu. Ternyata alhamdulillah punya penghasilan. Belum kerja saya, Bu. Pengangguran. Tanya tuh Bu Haji Win, tahu saya? Bu Haji Bisaria. Pengangguran saya, Bu, cuma jadi guru ngaji. Katanya apa? Lu dapetin jodoh Pak Ustadz tuh dimakanin kulhu doang, gitu katanya. Saya buktiin. Saya buktiin bahwa nikah sama Ustadz bukan makan kulhu, tapi makan besek. Saya buktiin sama saya. Tuh, sama amplop. Alhamdulillah. Tuh, bentar lagi kita dikasih amplop ya. Ini mah cuma ngingetin doang. Tuh, ada orang yang kecilin Ustadz, Bu. Lu kecilin Ustadz lu. Tuh, saya lihatin nih orangnya. Pengen tahu loh ya. Ternyata Pak Ustadznya nggak sembarangan. Berkat doa, ini juga alhamdulillah berkat doa karena ada bintang saya. Bekerja juga akhirnya setelah 10 tahun saya mengamal. Ya, ini bukan karena saya dapat bagaimana, bukan, ini doa dari orang tua. Karena orang tuanya alhamdulillah soleh. Saya juga emang mencari orang tua yang soleh. Soalnya karena kata Nabi setelah yang kedua nih harta, lihat yang ketiga apa tuh? Lihasabiha, linasabiha. Lihat keturunannya harus jelas. Jangan bapak sama emaknya nggak jelas, anaknya di mana? Cakep sih, ganteng sih, ganteng. Tapi orang tuanya kagak jelas. Nanti dulu Bu untuk anak kita, jangan. Halo? Ya. Halo? Tuh. Jangan sampai nanti ibu pas pada saat ini anak menikah menyesal. Halo? Halo? Usum biar nanti dulu usum. Nanti dulu. Nanti pas terakhir saya juga nggak lama. Misalnya saya lagi di kantor. Nggak lama, saya nggak sampai jam 3. Paling saya sampai jam 5 misalnya. Enggak apa-apa. Terus ini. Nah, setelah itu yang keempat kan tadi baru 3, kata saya ada 4. Yang terakhir ad-din. Lihat agamanya. Agama. Ini yang keempat Bapak, apa itu agama. Tuh. Pertama lihat cantik, ganteng, lihat hartanya, lihat keturunannya, lihat agamanya. Tapi kata Nabi, jangan prioritas tuh yang 1, 2, 3, jangan. Karena semua nilainya 0. Yang bernilai 1 yaitu agama. Lihat akhlaknya. Makanya ibu kalau punya anak perempuan nih, ya Bu, punya anak perempuan udah lumayan gede, pasti anak ada cowok nih, teman sama anak kita. Pas waktu siang-siang atau misalkan malam dah, maghrib atau isya, pas Allahu Akbar, terus si anak ini bilang sama orang tuanya, sama itu emaknya si perempuan, Bu, mohon maaf, saya mau keluar dulu. Ngapain? Mau cari jajanan? Enggak, saya mau mau sholat dulu. Bu, kalau ibu nih diapeli sama anak laki-laki yang kayak begini, udah buru-buru tangkap nih anak. Dia sama Allah aja dijaga, agamanya ada dijaga, bagaimana anak kita? Ibu mau khawatir masalah harta ini, kadang-kadang orang tua matre dilihat
itu jadi prioritas. Karena agama itu nilainya satu. Syukur-syukur udah agamanya bagus, ganteng, dapat 0,1. Jadi 10. Udah ganteng, punya penghasilan, tambah 0 jadi 100 tuh. Udah ganteng, punya penghasilan, keturunannya baik-baik, tambah 0 lagi jadi wah sempurna. Cuma kita nggak bisa dapetin yang sempurna kayak gini. Maka dari itu, kalaupun ternyata dari 4 kriteria ini yang nyantol itu cuma 1. Pertama yang prioritas adalah agamanya. Nah, karena dari sini Bu nanti akan, tapi perhatikan ya Bu, orang yang akhlaknya, agamanya bagus bukan berarti dia harus ustaz. Nih catatan nih, yang agamanya bagus itu bukan pasti ustaz. Kebanyakan ustaz juga bedebul Bu. Iya. Ibu kan nggak tahu lihat saya kan? Katanya orang baik, ibu lihat dari depan doang, secara kelihatan doang. Casingnya mah casing, ustaz itu casing, dalamannya mah sama. Lihat tampilannya cakep kan? Iya kan? Handphonenya bagus, pulsanya kagak ada. Buat apa? Sama gitu. Ustaz itu casing, direktur itu casing, apa lagi? Insinyur itu casing, polisi itu casing, apa lagi? TNI itu casing, pejabat itu casing, gubernur casing. Yang penting agamanya. Kalau agamanya udah bagus, ketika dia jadi polisi, polisinya bagus agamanya. Enggak kerjaannya korupsi dulu, merasim rakyat dulu. Ada nggak polisi yang suka merasim rakyat? Kok banyak mulu sih? Dikit gitu dong, dikit. Tuh, ya kan? Ditilang orang. Kamu nih mau pakai helm? Kasih. Helm tempel. Ya, hati-hati ya. Ya. Jadi penghulu. Penghulu kalau agamanya nggak benar, yang sama juga meres. Orang nikah di kantor kagak bayar dan minta bayaran tuh. Penghulu kayak gini laporin. Nikah hari kerja, Bu. Nikah hari kerja, jam kerja, ya Bu, disuruh bayar, laporin tuh penghulu. Karena nikah hari kerja, jam kerja nggak bayar. Ada pun ibu ngasih penghulu, silahkan. Itu nggak ditentukan besarannya. Yang nggak boleh itu ditentukan besarannya. Penghulu yang laporin, misalkan, Bu nanti nikah, tolong ini nggak bayar Bu, tapi penghulu kalau kasih 3 juta, buset. Kalau penghulu setiap nikah 3 juta, kayaknya mobil saya ganti kayaknya. Sama kayak baju om mobilnya. Tuh Bu, penghulu kayak mau siapa kayak ya. Tapi kalau agamanya bagus, akhlaknya juga bang. Nah, setelah akhlaknya bagus, dapetin jodoh sama jodohnya. Nah, kalau sudah satu linear nih, agamanya sudah bagus, insya Allah menata rumah tangga pun akan bagus. Ketika terjadi kericuhan, ya namanya rumah tangga pastilah ada ya enggak? Ada keributan, ya kan? Mungkin suaminya udah lama nggak kerja. Nih dua-duanya punya iman karena agamanya bagus, akhlaknya bagus, sabar istrinya. Nggak ada lantas ada uang, abang sayang, nggak ada uang, abang buat tanda. Nah, nggak gitu. Tetap dia sayang, tetap dia hormat sama suami karena dia lagi diuji sama Allah. Karena apa? Tuh diuji lagi nggak punya pekerjaan. Tapi yang jelas tidak ada pasangan rumah tangga selamat yang memiliki kebutuhan dan keperluan Allah tidak kasih rezekinya. Mau bukti? Surah An-Nur. Wa ankihul ayama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum yakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Surah Nur. Allah menyatakan, jika seorang laki-laki, jika seorang perempuan mencari jodoh yang beribadah, ibadah ya. Seorang hamba Allah yang soleh atau solihah, ketika dia menikah, apabila dia dalam keadaan fakir, maka akan Allah berikan dia kekayaan.
Ibu kalau nggak percaya berarti ibu nggak percaya dengan Allah, nggak yakin. Jadi orang yang menikah itu udah pasti dapat rezekinya, Bu. Nggak usah khawatir. Karena apa? Rezeki itu udah di depan mata kita. Rezeki itu udah ada di depan mata kita. Tinggal kita ngambil tuh rezeki. Banyak orang ngambil rezeki dengan apa? Sesuatu yang ada pada dirinya. Apa? Ada yang bisa ngambil rezekinya dengan matanya. Ada, Bu, yang ngambil rezekinya pakai mata. Bukan ini. Bukan. Coba, tuh. Ada yang ngambil rezeki pakai mata. Contohnya apa, Bu? Tukang foto, contohnya. Itu tukang foto. Coba tuh bohong kan? Waktu nikahin sama tuh pakai tukang foto kan? Fotografer. Tuh. Kemarin tuh. Sama Didi, jadi anaknya nikah. Itu pasti ngundang fotografer. Fotografer dapetin duit gara-gara punya mata tuh dia. Coba ada nggak tukang foto yang buta? Tuh orang ngambil rezeki dari mana? Ada yang rezekinya dari mulut. Ustaz ya. Enak aja. Ustaz kan nggak pernah naripin. Kalau tukang foto naripin nggak? Naripin. Oh, naripin. Kalau ustaz mah kagak. Kalau ada ustaz yang naripin, jangan jadi ustaz. Ustaz itu bukan profesi. Hati-hati. Ya, saya dalam hal ini ralat. Yang ngambil rezeki pakai mulut, contohnya siapa? MC. Siapa lagi? Guru. Penyanyi. Tuh. Ada yang dulu ada siapa yang KDI ya? KDI. Siapa yang penyanyi? Siapa sih? Lesti ya, contoh. Atau penyanyi dangdut lah, penyanyi dangdut. Coba bilang diundang, dia tarifnya berapa itu? Ditarifin dia. Satu lagu 30 juta. Ada kita nih dulu tetangga kita di sono, Cici Paramida. Tuh. Itu kan artis cantik kan? Walaupun udah janda tua juga sekarang masih cakep aja, Bu. Itu tarifnya, Bu. 15 juta masih nggak mau dia. 15 juta nggak mau. Tuh. Pakai mulut tuh. Ada yang pakai tangan, ya enggak? Banyak yang pakai tangan mah. Petinju. Ya kan? Kayak Mike Tyson dulu. Gajinya gede. Kaki, ada yang ngambil rezeki pakai kaki. Pemain bola tuh, Cristiano Ronaldo. Tahu kan Ibu? Tahu nggak Cristiano Ronaldo? Itu kakinya, Bu, kakinya aja itu 1 bulan sama orang Arab dibayarin 1 triliun. Itu kalau dibeliin cendol 1 triliun. Nah, maka dari itu gak usah khawatir, Ibu. Sebagai orang tua melihat anak yang penting anak ini bagus akhlaknya. Biarin dia suruh melanglang buana kemana kek, atau barenglah di Pondok Mertua Indah PMI. Ya gak apa-apa. Hitung-hitung dia nanti cari rezeki bareng-bareng bersama. Insya Allah kalau kita niatnya udah lurus. Nah, ibu-ibu jangan berharap pasangan rumah tangga anak-anak kita atau diri kita ini punya ekspektasi yang terlalu tinggi. Jangan, udah cari berkah aja, berkah. Karena dengan berkah, 1, rezeki akan cukup. Anak akan jadi anak-anak yang saleh, suami akan jadi suami yang saleh, istri akan jadi istri yang saleh. Kuncinya berkah. Kalau kita sudah mencari tujuan hidup ini adalah seperti itu, insya Allah rumah tangga ini damai. Kalaupun terjadi keributan, pasti ujung-ujungnya damai. Ya, ingat kesuksesan seorang suami ini kasih tahu sama suaminya, Bu ya. Kesuksesan suami ibu itu bukan karena suami ibu jadi pejabat, bukan. Kesuksesan seorang suami bukan karena punya penghasilan banyak, bukan. Bukan jadi pejabat, jadi gubernur, jadi presiden, jadi menteri, jadi apa? Bukan. Kesuksesan suami bukan karena punya penghasilan gede, bukan. Kesuksesan suami adalah manakala suami itu bisa menghantarkan istri dan dirinya, istrinya dan anak-anaknya menuju surganya Allah. Itu kesuksesan suami. Sebaliknya istri, apa kesuksesannya? Kesuksesan seorang suami, istri adalah apabila dia menjadi istri yang solehah. Tuh targetnya.
Ibu jangan kepengen cantik, jangan. Nanti ibu capek. Udah biaya gede-gede, suaminya akhirnya kepincut sama tetangga. Tuh. Udah jadi istri yang salihah. Istri salihah tahu kan? Selama ini kan ngaji, ya. Istri yang salihah itu diantaranya pertama, idza shalat khamsaha, sholat 5 waktu. Nggak perlu pakai sholat sunnah, cukup 5 waktu aja. Apalagi ditambah sholat sunnah. Yang kedua, idza shamat syahraha, puasa di bulan suci Ramadan. Ibu cukup puasa di bulan suci Ramadan, nggak pernah jebol-jebol. Jangan ada alasan, ember lah. Ini udah umur 60 tahun, lagi head. 60 tahun, head apa? Perdarahan loh. 60 tahun mah gak ada head bu, udah menopause-nya. Ini bilang head. 60 buka, lagi head Ustaz. Udah 60 tahun head, nggak ada ya. Nah, puasa di bulan suci Ramadan, nggak perlu puasa sunnah, nggak perlu. Yang penting puasa di bulan Ramadan. Tapi kalau bisa juga puasa sunnah. Yang ketiga, wa hafizat farjaha, menjaga kehormatan dirinya ketika suaminya nggak ada. Hati-hati, seorang perempuan jangan suka keliling-keliling, mana kemeni, akhirnya ngomongin orang. Nah, nih nggak boleh nih. Akhirnya ngomongin suaminya, menjelekin suaminya. Apa suami gue? Lu mah enak ya, punya suami penghasilannya gede. Suamimu sayang kayaknya sama lu ya. Kalau dikasih suami berapa? Kasih 100.000. Gue mau suami gue pelit. Oh, suami gue pelit. Lu 100.000. Lah, gue cuma dikasih cuma 30.000. Coba deh. Nih, 30.000. Coba disuruh beli sop ayam. Udah gitu pakai tempe. Macam-macam. Ya udah akhirnya gue beliin aja tuh sama kaldunya doang. Tuh, gue kasih airnya doang. Ada perempuan yang kayak gini kerjanya nenanggang mulu. Berarti dia nggak menjaga kehormatan dirinya dan kehormatan suami. Tuh, kalau pengen sup, kok pada diem sih? Yang ketiga tadi baru. Yang keempat. Tadi kan wahafizat farjaha, wa ata'at zaujah. Seorang istri itu kalau pengen sukses jadi istri yang salihah, taat kepada suaminya. Karena kan suami suka kolokan ya bu ya. Neng, anya gini. Cucu. Wah, baji Azhar gitu nggak ada. Anjing, cucu. Bu, kalau lagi kolokan gitu, biarin aja oke. Selama kolokannya sama daripada ibu suaminya kolokan sama janda yang di kafe, ayo. Mau nggak suaminya kolokan sama janda yang di kafe? Mendingan kolokan sama ibu. Ngomong nggak di pelok-pelokin gitu kan? Nah, cucu. Wah, taat. Jangan bilang apa sih? Kan bisa ngambil sendiri. Di kadang-kadang istri suka begitu. Ambil sih bang sendiri sih bang. Mas amat sih. Dia lagi tanggung nih. Itu sudah melanggar ketaatan pada seorang suami. Nah selanjutnya selalu tampil menyenangkan. Istri lo harus tampil menyenangkan. Beruntunglah bagi para wanita yang sudah janda. Jadi gak perlu menyenangkan suami. Ya. Ini bagi seorang istri yang masih punya suami, jangan cuma pada saat ngaji cakepnya. Apalagi kalau lagi kondangan. Ya, Mas. Jangan cakepnya kalau pas lagi ngaji, lagi kondangan, giliran di rumah. Daster bolong lagi. Daster yang udah 4 hari udah dipakai nyuci, udah dipakai ngegosok ke pasar. Ya Allah, suami dihadapin gituan doang, udah suami capek salam, assalamualaikum, dijawab waalaikumsalam, buka pintu, lu bang, ya Allah, boro-boro cium tangan, cipika-cipiki, udah dicium ngebul bu, bau apa ini? Nggak taunya bau remason. Udah gitu pakai pasang layar tancap lagi kanan kiri. Ya Allah. Nggak teman tuh suami kayak gitu, ngeliat kayak gitu bu. Makanya suami lebih seneng keluar karena yang di rumah nggak menyenangkan. Makanya benerlah apa kata lagunya Elvi Sukaisi. Burung nuri terbang jauh ke awan,
Ada kan Arabnya? Mana mungkin suamimu pulang ke rumahmu terus tanpa kau hidangkan, tanpa kau suguhkan, terus gula. Bagaimana suami nggak kepincut sama wanita lain sementara istrinya nggak tampil banyak? Itulah bagi sekali lagi kunci kesuksesan seorang istri adalah bagaimana menjadi istri yang sah. Karirnya di mana tuh? Karirnya yang terbaik adalah di rumah. Karirnya yang terbaik adalah di rumah. Nah, ibu nanti kalau sudah suami istri berupaya untuk melakukan berfastabiqul khair, berlomba-lomba untuk berbuat baik, insya Allah anaknya pun akan menjadi anak-anak yang saleh-saleh. Karena orang tua yang baik akan melahirkan anak-anak yang baik juga. Insya Allah. Gampang kan? Gampang kan konsepnya bu? Tapi pelaksanaan yang susah. Tapi jadilah pentingnya ngaji ya bu ya. Tujuannya ngaji kan saling mengingatkan. Ya saya juga termasuk seperti itu, lagi berupaya karena anak saya juga masih kecil. Bukan berarti saya ini yang terbaik. Tidak, kita sama-sama berupaya. Jadi mudah-mudahan putri daripada Bu Haja Sumiati ini insya Allah akan jadikan pasangan rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Dan berakhir rezeki yang banyak, berlimpah halalan thayyiban, keturunan yang banyak juga soleh solehah, dan juga akan Allah hantarkan kepada rumah tangga yang mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah.